bidang matematika, sains, dan teknologi. Limbah popok bayi sekali pakai banyak ditemukan di tempat pembuangan sampah sementara atau tempat pembuangan sampah akhir. Limbah popok bayi sekali pakai juga banyak ditemukan mengambang di aliran sungai. Menurut berita Suara Jatim 2020, disebutkan bahwa ada sekitar 2,4 juta limbah popok bayi sekali pakai yang dibuang ke sungai. Hal ini sangat mengancam ekosistem karena limbah popok bayi sekali pakai sangat sulit terurai oleh lingkungan. Selain limbah popok bayi sekali pakai, adapun limbah yang sulit terurai oleh lingkungan adalah limbah plastik. Konsumsi plastik per kapita di Indonesia mencapai 10 kg per kapita per tahun. Selama lebih dari 50 tahun, produksi dan konsumsi plastik global terus meningkat. Oleh karena itu, telah diupayakan untuk membuat plastik yang ramah lingkungan yang biasa disebut dengan bioplastik atau biodegradable. Berdasarkan permasalahan ini, kami membuat inovasi bioplastik dari popok bekas dan kulit singkong yang kami beri nama Bisa Posing. Di dalam penelitian ini, kami mengangkat judul Bioplastik Bahan Popok Bekas dan Kulit Singkong atau Bisa Posing, alternatif mengolah limbah popok sekali pakai. Adapun rumusan masalah di dalam penelitian ini adalah 1. Bagaimana cara pembuatan bioplastik dari popok bekas dan kulit singkong? 2. Bagaimana kekuatan bioplastik dari popok bekas dan kulit singkong? 3. Bagaimana biodegradabilitas pada bioplastik dari popok bekas dan kulit singkong? Adapun tujuan dari penelitian ini adalah 1. Untuk mengetahui cara pembuatan bioplastik dari popok bekas dan kulit singkong atau Bisa Posing. 2. Untuk meneliti uji kuat tarik atau elastisitas pada bioplastik dari popok bekas dan kulit singkong atau Bisa Posing. Yang ketiga, untuk meneliti biodegradabilitas pada bioplastik dari popok bekas dan kulit singkong atau Bisa Posing. Manfaat dari penelitian ini adalah 1. Bagi penulis, upaya peduli terhadap lingkungan dan upaya mempelajari proses suatu penelitian. 2. Bagi masyarakat, dapat membantu mengurangi limbah popok bekas yang sulit terurai oleh lingkungan. 3. Bagi pemerintah, dapat menjadi alternatif dalam mengolah limbah popok bekas dan dapat menjadi masukan dalam menghadapi pencemaran lingkungan darat dan pengairan yang berasal dari limbah popok bekas karena dampaknya telah mengkhawatirkan keseimbangan ekosistem. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dan penelitian eksperimen. Penelitian yang berusaha mencari pengaruh variabel tertentu terhadap variabel lain dalam kondisi yang terkontrol secara ketat. Dalam penelitian ini menggunakan variasi gel popok bekas dan kulit singkong yang berbeda dengan tujuan untuk mengetahui variasi mana yang dapat menghasilkan bioplastik terbaik dari aspek uji kekuatan dan daya urainya. Penelitian ini melakukan 4 percobaan dengan bervariasi jumlah kulit singkong dan popok bekas untuk memperoleh bioplastik yang sesuai harapan dengan tahap 1. Kulit singkong dipotong-potong menjadi kecil-kecil, kemudian ditimbang 100 gram, dihaluskan dengan blender lalu disaring. Menuangkan sari kulit singkong yang diperas ke dalam gelas beker. Kemudian timbang 10 gram gel popok. Masukkan ke gelas beker dengan ditambahkan cuka 10 ml ke dalam gelas beker sebagai sampel A. Panaskan dengan api yang sedang serta aduk adonan sampai mengental. Lalu tuangkan adonan ke wadah dan ratakan sampai merata. Kemudian jemur adonan sampai mengering selama 3 hari. Berdasarkan hasil penelitian, didapatkan perbedaan sifat sampel Bisa Posing sebagai berikut. Pada Bisa Posing A berwarna coklat dengan permukaan halus dan tidak mudah sobek saat dilepas dari cetakan. Pada Bisa Posing B berwarna coklat muda dengan permukaan halus namun mudah sobek saat dilepas dari cetakan. Pada Bisa Posing C berwarna coklat tua dengan permukaan kasar
namun tidak mudah sobek saat dilepas dari cetakan. Dan pada bisa posing D berwarna bening dengan permukaan halus, namun mudah sobek saat dilepas dari cetakan. Elastisitas pada bisa posing A, B, C, dan D adalah 30,9 Nm/meter. Hasil elastisitas berkaitan dengan variabel kontrol atau variabel tetap dengan tujuan untuk meningkatkan sifat mekanik pada plastik yang dihasilkan. Dalam tabel di samping bahwa hasil pengukuran daya elastisitas pada bisa posing A, B, C, dan D adalah 30,9 Nm/meter. Sedangkan pada uji biodegradabilitas, bisa posing A memiliki degradabilitas 0,8 mg per hari, pada bisa posing B 0,7 mg per hari, pada bisa posing C 0,9 mg per hari, dan pada bisa posing D 0,6 mg per hari. Bisa dilihat pada grafik di samping bahwa bisa posing D memiliki persentase kehilangan berat tertinggi, yaitu 56,31% dengan komposisi kulit singkong 50 gram, bawang bekas 60 gram dengan cuka 10 ml. Demikian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kelola limbah agar kehidupan tidak punah dan terus meneliti karena meneliti itu seru.